Halo, Billy di sini. Wait. Halo, Billy di sini ya kali ini. Halo, Billy di sini. Seperti di judul video kali ini tentang pengawetan makanan ya. Kali ini gue mau ngajarin kalian cara mengawetkan makanan yang paling nggak biasa, tapi paling efektif dan paling gampang pokoknya. Yang semua orang bisa lakuin, oke? Sebelum itu gue mau kasih penjelasan singkat soal pengawetan makanan dan cara-cara yang biasanya yang kita tahu gitu ya, oke? Jadi tentu aja namanya pengawetan ya. Jadi tujuan pengawetan adalah membuat sesuatu barang, objek atau di sini makanan ya, jadi lebih awet ya. Misalkan dari makanan ini jadi 1 hari, bisa jadi 3 hari, seminggu, sebulan dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau gitu mau tahu caranya. Yang pertama adalah dengan pengasinan. Ya, seperti yang kalian tahu, pengasinan itu cara yang paling efektif dan paling gampang ya sebenarnya. Gampangnya adalah ya gampang. Kalian makanan, contohnya ikan ya, kalian taburin garam. Tentu aja banyak ya. Jadi ikan asin, ikan biasa mungkin bertahan beberapa hari, ikan asin bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, tergantung tekniknya, tergantung banyaknya garam mungkin, atau kualitas garam, atau keringnya bahkan. Itu bisa mempengaruhi pengawetannya ya. Oke, penggaraman itu salah satu yang paling gampang ya. Yang kedua, cuka atau pengaseman mungkin ya. Jadi apa yang asam kan biasanya awet ya, jadi kan cuka nggak bakal basi gitu. Jadi contohnya kayak apa ya yang asem gitu. Oh iya, acar ya. Contohnya kalau kalian mau buat acar, kalian perlu cuka kan. Acar juga bisa buat sayuran atau buah-buahan, atau sayuran sih ya, biasa kayak timun, cabai, tomat, wortel, bawang, lain-lain bisa lebih awet karena dikasih cuka ya. Jadi lebih seger, lebih awet, lebih enak, lebih unik. Oke, kalau gitu yang ketiga, pemanisan. Ya, kalau kalian tahu manisan buah ya, itu tentu aja pertama buah, makanan ya, terus dikasih air gula mungkin, terus dikasih gula ya, awet deh. Tentu aja rasanya jadi lebih enak, lebih manis, namanya juga pemanisan ya. Jadi misalkan buah itu mungkin cuma 3 hari, cuma 5 hari, dengan pemanisan bisa lebih lama dari itu ya. Nah, selanjutnya itu aja ada pengeringan. Ini pakai zat kimia ya. Pengeringan sih yang paling utama. Ya dikeringin dengan dijemur ya. Kalau mie basah tentu aja lebih cepat basi ya. Mungkin bisa 1-2 hari doang udah jadi Kalau kayak gini kan, kalau kering kayak gini, seminggu, 2 minggu no problem kan, nggak ada masalah. Setelah itu tentu aja ada pengasapan ya. Jadi kalau kalian mungkin tahu camping ya, kalau kalian pernah camping, atau mungkin di rumah kalian kompornya masih kayu bakar, kalian kasih kayu bakar, di atasnya kalian kasih bahan makanan kalian, entah itu ikan atau telur atau daging ya. Kalian bisa gantung, jadi asap makanan itu kena asapnya. Terus ya mungkin beberapa jam bakalan jadi ya proses pengasapannya. Jadi misalkan ikan ya ikan asap, telur asap, daging asap. Kekurangannya tentu aja ya rasa makanannya jadi lebih asap. Tapi tentu aja rasa itu bakalan lebih unik ya dari makanan biasanya. Ada itu apalagi setelah pengasapan, pengasinan, pemanisan, jemur. Oh iya, cuka ya, cuka udah. Apa lagi? Pengalengan ya, pengalengan. Jadi pengalengan itu yang salah satu yang paling modern nih biasanya. Karena tentu aja butuh kaleng ya. Kaleng itu tahun berapa sih buatnya kan? Ya kan? Kaleng itu dibuat tahun berapa gitu? Mungkin 1900-an lah anggaplah ya. 1900-an di awal revolusi industri mungkin.
udah mulai ada kaleng gitu, jadi ikan dikalengin, biasanya sarden ya yang kalian tahu. Yang biasanya sarden cuma beberapa hari, di kaleng tentu aja bisa lama ya. Tapi kan di kaleng sarden itu juga dikasih garam, dikasih beberapa zat pengawet ya. Pengalengan juga bertujuan supaya bakteri nggak bisa masuk karena dikaleng kan. Kalau zaman dulu bukan kaleng, biasanya kalau zaman dulu itu pakai gentong atau pakai botol ya, pakai botol atau pakai gentong. Karena lihat itu juga bisa menerapkan teknik yang sama, tapi bukan pengalengan, namanya penggentongan ya. Tapi ya prinsipnya sama, jadi nutupin makanan itu, mungkin di dalamnya dikasih bumbu-bumbu supaya lebih awet, rasanya lebih unik dan lebih tahan tentu aja. Habis itu yang apa lagi? Oh ya, yang paling terkenal rendang. Kalau kalian tahu rendang itu salah satu makanan yang awet ya, bisa dibilang. Bisa sampai 5 hari mungkin, 7 hari tergantung masaknya gimana ya. Tapi yang gue denger rendang itu adalah makanan dari Padang ya. makanan khas Padang yang dibuat itu karena nelayan zaman dulu kan pergi kemana-mana dan jauh, dan waktu itu nggak ada kulkas, jadi perlu makanan yang awet, bergizi dan tahan lama. Itu aja ya rendang jadi jawabannya. Jadi rendang itu adalah daging yang dilumuri bumbu rempah-rempah, yang tentu aja rempah-rempah itu mengandung antibakteri ya, jadi bakteri itu nggak suka sama rempah-rempah ya. Terus itu dimasak pelan-pelan dan lama, jadi meresap banget. Setelah meresap rendangnya ditutup sama bumbunya ya, makin awet deh jadinya ya kan. Jadi mau rendang, enak banget rendang, gue suka banget rendang. Jadi itu ya, jadi rendang itu bisa makanan yang paling enak, yang kita nggak perlu awetin, kita nggak perlu masukin rendang itu adalah makanan favorit gue yang udah awet gitu, bisa lama ya. Ada abon juga sih sebenarnya. Abon itu bisa dikategorikan sebagai pengeringan mungkin, jadi ngilangin cairan atau kelembapan daging itu supaya jadi kering banget, terus dia tumbuk-tumbuk jadi kecil, itu juga enak ya. Jadi bisa dibilang tekniknya pengeringan ya. Oke, udah. Itu udah semua caranya. Sekarang gue kasih tahu satu cara yang paling gampang, yang orang males kayak gue juga bisa dilakuin nih, bisa ngelakuinnya gitu. Caranya adalah apa yuk? Caranya adalah dimakan aja. Ya, gue tahu kedengarannya aneh, tapi cara pengawetkan makanan yang paling gampang, yang paling males, yang paling easy, yang paling sederhana ya dimakan aja. Jadi misalkan contohnya telur, ya kalian merasa misalkan umur telur ini misalkan 1 minggu ya, 2 hari sebelum 1 minggu rasanya masih enak, ya kalian itu aja bisa memperpanjang umurnya, karena kalian udah tahu itu 2 hari lagi kalian bisa makan itu sebanyak-banyaknya tentu aja ya. Makin banyak makin bagus. Kalian bisa makan, kalian simpan di perut kalian. Di perut kalian bisa bertahan sampai berhari-hari. Nggak perlu khawatir basi kan? Nggak perlu khawatir basi karena udah di perut, udah diproses, dan di dalamnya udah ada asam, udah diproses. Kalian udah dapat energi, udah gampang pokoknya. Jadi intinya perut adalah kulkas pertama di dunia. Makanan di dalam perut ya nggak langsung tiba-tiba dalam proses 12 jam atau 6 jam tiba-tiba hilang gitu, enggak. Makanan ya lama prosesnya, apalagi kalau kalian yang punya lemak ya, apalagi yang kalian mungkin bobotnya lebih di bagian perut kalian agak besar gitu ya. Cara ini bakalan paling enak banget ya. Apalagi kalau kalian mau ngurangin berat badan, itu aja, bukan ngurangin berat atau ngurangin lemak ya, tentu aja kalian bisa dengan cara ini. Oke, jadi kalian perlu makan sebanyak-banyaknya, yang menurut kalian mau basi gitu. Sebanyak-banyaknya kalian masukin,
kalian makan sampai habis, tentu aja setelah itu ya selanjutnya kalian nggak bisa makan karena kalian kenyang banget, jadi kalian nggak bisa makan sampai berhari-hari. Mungkin itu kekurangannya aja sih, kekurangannya itu aja. Tapi kadang-kadang walaupun kalian udah makan banyak sekalipun, kadang-kadang kalau udah jamnya itu kalian lapar gitu. Dan itu sih oke-oke aja sebenarnya, nggak apa-apa. Lapar itu bukan hal yang buruk kok. Jadi kalau kalian tahu zaman dulu banget gitu ya, nenek moyang kita gitu, lapar itu adalah hal biasa. Jadi kita makan makan sekali terus nggak makan 5 hari itu udah hal-hal yang biasa. Makanya kita manusia modern, manusia zaman sekarang itu punya namanya lemak. Jadi lemak itu adalah penyimpanan kita. Jadi walaupun kita nggak makan berhari-hari kayak 3 hari, kalau kalian punya lemak yang cukup ya, badan kalian nggak bakal badan kalian nggak bakal kenapa-napa gitu, karena itu aja badan kalian ngambil lemak itu jadikan energi ya. Ada beberapa contoh ekstrim ya. Satu orang ada dari yang gendut banget, dia nggak makan setahun jadi kurus banget. Ntar mungkin gue kasih contohnya. Nah, oke, jadi kelebihan pengawetkan makanan cara gue ini tentu aja easy atau mudah ya. Mudah, cocok buat orang yang males, cocok buat orang yang lemaknya berlebih, nggak cocok buat orang yang lemaknya kurang ya mungkin. Cocok untuk kalian yang mungkin ngekos ya, yang punya teman ngekos juga. Karena di zaman dulu, karena di zaman dulu itu ada pepatah yang bilang perut temanku adalah kulkasku atau gudang makananku. Jadi maksudnya adalah kita bisa nggak makan beberapa hari, tapi kebetulan teman kita makan gitu penuh, jadi dia bisa tolong kita nyari makanan, kita makan, dia nggak makan, dan sebaliknya. Jadi terus-terusan kayak gitu. Jadi karena itu kita jadi terbentuk kerjasama dan solidaritas, dan cara penguatan itu udah paling efisien sih kalau menurut gue. Rasanya nggak berubah. Jadi intinya kelebihan dari pengawetan cara gue adalah rasanya nggak berubah, gampang. Caranya makan rasanya nggak berubah, gampang, cocok buat orang yang lemaknya berlebih. Cara yang paling efektif, cara yang paling primitif, solidaritas, dan lain-lain. Jadi ya kalian bisa coba ya, mungkin kalau kalian punya teman atau kalau punya keluarga yang mau coba, bisa eksperimen ya seharian, why not lah ya. Seharian mah nggak apa-apa, seharian lapar doang kan, anggap aja puasa gitu ya, puasa. Oke, kalau gitu like jika kalian suka video ini, dan share kalau menurut kalian video ini bisa di-share atau patut di-share. Terus kalian bisa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video gue selanjutnya, dan sampai ketemu lagi, dadah. That's good enough, I guess. 15 menit.